Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan MDE Solder dulur. Oke, seperti di thumbnail depan tadi, untuk elko ini bisa menentukan hasil suara. Jadi suara power amplifier itu lebih mantap atau tidaknya itu ditentukan elko ini benar ataukah tidak. Oke, kita bahas kali ini. Di depan kita ini sudah ada beberapa elko sebagai ilustrasi atau percontohan ya dulur. Di sini untuk namanya saya sensor ya supaya tidak membanding-bandingkan nanti. Nah, jadi seperti ini. Power amplifier tanpa elko tidak bisa bunyi. Jadi ya bisa bunyi tapi tidak bisa maksimal ya dulur. Saya sudah pernah membuatkan videonya, bisa dicek di video saya ya. Power tanpa elko seperti apa hasilnya bisa dicek. Jadi untuk memilih elko itu seperti apa yang lebih baik? Jadi apakah kita harus memilih body elko yang besar atau kita harus memilih body elko yang lebih kecil? Nah, itu tergantung spesifikasinya ya dulur. Jadi ini ada sebuah contoh. Power zaman dahulu itu rata-rata menggunakan elko ini yang besar-besar. Jadi yang dimaksud besar seperti apa? Ya seperti ini dulur. Jadi di sini untuk elko-nya sangat besar ya, segede galon ini. Wah, mantap sekali ya rupanya. Tapi entah isinya. Kenapa saya katakan isinya belum tentu asli? Nah, karena seperti ini dulur. Sejatinya body elko ini kan tertutup oleh ini ya, seperti ya kita bilang gembreng atau plat ya dulur, aluminium ini sepertinya ini. Jadi plat aluminium ini membungkus elko ini, jadi kita tidak bisa mengetahui isinya tanpa membongkarnya ya. Jadi jika dulur-dulur mau beli ya tergantung keberuntungan. Jadi ada yang isinya aspal, jadi seperti ini contohnya, yang elko isi aspal. Jadi ini bodinya elko nya itu besar tapi di dalamnya dicampuri dengan aspal dulur. Jadi tidak murni komponen elko tapi isinya sebagian diisi dengan aspal ya. Nah, ini mau buat power atau mau memperbaiki jalan ya. Nah, dan juga ini ada satu lagi nih yang unik. Body elko nya itu besar dulur, jadi besar banget. Tapi isinya, nah ini bisa dilihat. Nah, ini isinya elko kecil-kecil yang disambung secara paralel ya. Nah, jadi seperti apa yang bagus untuk memilih elko? Jadi untuk pemilihan elko itu tidak usah dilihat dari body elko nya ya. Tapi ya yang pertama kita tentukan dulu untuk nilainya. Jadi nilainya itu seperti ini. Kadang kita kalau mau membuat sebuah power, kita mencari elko itu yang pertama harus dipertimbangkan yaitu ukurannya ini. Di sini sebagai contoh ada 50 volt 10.000 mikrofarad. Jadi ini adalah ukuran elko nya ya. Jika kita ingin menggunakan trafo ya, kita umpamakan kita punya trafo 5 ampere dengan CT 32 volt, dan setelah dijadikan tegangan DC nanti akan menjadi kisaran 45 volt DC. Jadi kita perlu membeli elko atau mencari sebuah elko dengan ukurannya di atas 45 ya. Misalnya kita bisa pakai yang 50 volt 10.000 mikro, tapi gunakan yang murni ya. Yang dikatakan murni itu seperti apa? Jadi si elko ini kalau bisa itu yang isinya full. Nah, untuk cara mengetahui full atau tidaknya kan kita sulit ya tanpa bantuan alat. Jadi kita perlukan alat seperti ini. Ini adalah alat ESR meter ya, ini bisa untuk cek isinya kapasitor. Kenapa kita kok harus mengambil nilai di atas tegangan DC nya? Seandainya kita gunakan sama seperti tegangan DC nya atau bahkan kita gunakan di bawah tegangan VDC nya, yang dikhawatirkan nanti elko ini akan meledak ya dulur. Karena ada batas maksimalnya di sini 50 volt.
Jadi jika kita gunakan 45 volt kan masih di bawahnya ini ya, jadi masih bisa saja, masih ada toleransi 5 volt ya. Nanti jika kelebihan voltase nanti efeknya seperti ini, elko nya menggelembung. Nah ini lama-kelamaan bisa meledak ini dulur, jadi bahaya sekali. Selain bisa mengagetkan juga bisa melukai ya kalau elko ini sampai meledak ketika kita buka casing powernya. Jadi kalau bisa pakai elko yang bagus sekalian. Jadi jika memilih sebuah elko, pilihlah elko dengan yang pertama tadi ya dulur. Jadi kapasitasnya ini kalau bisa itu dipertimbangkan dengan trafo yang kita gunakan, tegangan yang kita gunakan. Setelah itu kita pilih untuk isinya ya, jadi kita pilih elko yang bagus ya. Kalau orang paham elektronik pasti paham teknik ini. Jadi harga membawa rupa, atau bisa kita sebut harga menentukan kualitas suatu barang ya dulur. Jadi lebih mahal itu bisa jadi barangnya itu lebih awet dan lebih bagus untuk kualitasnya. Nah selanjutnya untuk body ini tidak perlu ya dulur, jadi kita tidak perlu mencari elko itu hanya dengan bodinya. Bukan karena bodinya yang besar suaranya bisa mantap, tapi jika bodinya besar tapi isinya tidak penuh atau tidak murni, ya percuma saja ya dulur. Tapi gini dulur, power zaman dulu seperti rakitannya orang-orang dulu itu rata-rata elko nya besar-besar. Nah ini ada kekurangannya. Jadi kekurangan dari penggunaan elko yang besar itu, yang pertama itu memakan banyak tempat. Jadi tempatnya itu bisa berkurang banyak ya dulur, karena bodi elko nya yang besar dan kita tidak bisa memperbanyak jumlah elko nya karena bodinya yang besar tadi. Jadi jika kita ingin hasilnya rapi ya seperti orang-orang zaman sekarang ini, ngerakitnya itu elko nya pakai yang kecil-kecil ya, seperti contohnya ya seperti inilah. Ini kita perbanyak elko nya, jadi wah sudah mantap sekali, dan untuk kerapiannya juga sudah tidak diragukan lagi dan lebih minimalis ya dulur, minimalis tapi untuk hasilnya mantap. Jadi hal yang terpenting untuk pemilihan elko itu jangan dilihat dari bodinya, tapi dilihat dari isinya dan juga kapasitas elko nya, itu yang paling utama ya dulur. Oke dulur, mungkin itu ya untuk video kali ini, semoga bermanfaat ilmunya dan ditunggu video saya selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjut dulurku.